Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Indra Wijaya, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Mitro atau IAIN Mitro. Baik, teman-temanku sekalian, di sini kali ini Indra akan memberikan sebuah dorongan motivasi kepada teman-teman agar teman-teman ini lebih berani. Berani dalam hal apa? Ya, jadi berani di sini yang saya maksudkan itu adalah kepada hal yang positif ya. Hal positif, berani bukan berarti nekat. Tetapi berani ini yaitu memiliki tekad. Baik. Banyak dari teman-teman yang biasanya itu ketika berada di depan umum atau di keramaian atau semacamnya itu sering kali merasa minder, kemudian malu, kemudian insecure. Nah, ini adalah salah satu penghambat teman-teman menjadi berani. Oke, jadi saya akan menceritakan sedikit kisah bagaimana dulu saya adalah seorang yang pemalu, kemudian suka minder dan tentunya insecure tadi, kemudian menjadi seperti saya yang sekarang ini yang tidak lagi suka minder ya. Oke, jadi suatu kisah saat saya masih SD itu suka malu, minder itu tadi karena dulu saya ini memiliki postur tubuh yang kecil, kurus, dan suka diledek oleh teman-teman sekelas maupun teman-teman sekolah lain. Jadi itu membuat saya ketika ingin bergaul dengan teman-teman yang lain itu menjadi malu. Seperti contohnya ketika saat di SD itu, ketika kita pelajaran olahraga itu kita biasa bermain sepak bola ya. Nah, karena saya orangnya pemalu dan minder, akhirnya apa? Akhirnya saya tidak ikut bergabung bersama mereka bermain sepak bola, dan pada akhirnya di hari-hari berikutnya saya itu terasa dikucilkan dan ibaratnya saya tidak diajak untuk bermain karena mereka berpikir dia bisa apa? Lihat saja badannya kecil. Nah, seperti itu mungkin. Nah, kemudian waktu masuk ke sekolah menengah pertama itu badan saya juga masih kecil, saya dulu pendek, dan ya itu masih minder, suka minder lagi. Akhirnya apa? Akhirnya saya juga susah untuk bergaul, apalagi ketika bertemu dengan siswa perempuan itu sangatlah malu rasanya. Nah, itulah salah satu kenapa dulu saya itu sering dikucilkan biasanya oleh teman-teman. Kemudian masuk SMA. Masuk SMA itu saya sudah mulai sedikit berani karena saya berpikir ya walaupun saya memiliki badan yang kecil, pendek, setidaknya saya harus menonjolkan apa yang bisa saya lakukan ya. Contohnya dulu saat waktu SMA itu saya mengikuti ekstrakurikuler di bidang seni rupa ya. Karena dari kecil itu saya sudah suka menggambar dari umur 3 tahun. Nah, itu saya sudah suka menggambar dan gambaran saya terbukti tidak jelek-jelek amat ya. Jadi waktu itu saya mengikuti ekskul di SMA itu, mengikuti seni rupa, kemudian saya mengikuti semacam perlombaan menggambar gitu ya. Kemudian saya menggambar sebuah gambaran. Di situ saya ingatnya itu menggambar menggambar tokoh fiktif gitulah pokoknya, atau menggambar apa gitu. Nah, di situ saya menjadi juara dan mendapat pujian
dari teman-teman, baik teman-teman sekelas ataupun teman-teman yang lain. Mereka bilang, wah gambaranmu bagus. Nah, itu menjadikan diri saya lebih percaya diri lagi, tidak suka minder seperti yang lalu-lalu. Nah, di situ berarti apa yang bisa kita tonjolkan atau apa yang bisa kita lakukan di salah satu kegiatan atau bidang itu kalian lakukan saja. Misal kalian pintar bermain bola basket ataupun voli ataupun sepak bola, renang ataupun di bidang lain, itu kalian tonjolkan di situ sehingga kalian itu akan terlihat lebih unggul dari yang lain dan itu akan menjadikan kalian itu lebih percaya diri. Tetapi ingat, ketika kalian sudah seperti itu dan istilahnya kita mendapatkan apresiasi dari orang lain, itu jangan menjadikan kita sebagai besar kepala atau sombong ya. Karena kita berpikir lagi apa yang ada di diri kita dan itu termasuk bakat ataupun keahlian, itu orang lain pun juga memilikinya, walaupun bakat orang lain itu berbeda-beda. Tetapi hal yang kita pikirkan itu adalah di atas langit pasti ada langit. Jadi ketika itu saya berpikir, walaupun saya ini pintar menggambar, tetapi pasti ada yang lebih pandai dari saya. Nah, jadi jangan sampai besar kepala atau sombong tadi, tapi tetap percaya diri ya. Kemudian waktu saya lulus SMA itu saya tidak langsung berkuliah ya, karena saya memiliki cita-cita dulu itu waktu lulus SMA itu masuk ke TNI. Kemudian saya mencoba untuk mendaftar TNI tersebut, namun gagal ya. Itu adalah salah satu ya pengalaman saya, mungkin bukan rezeki saya. Dan ketika saya mendaftar TNI itu, saya sebelumnya kan melakukan latihan, baik itu latihan fisik, mental ataupun latihan ilmu pengetahuan saya. Jadi di situ saya suka berlatih berenang, kemudian lari jogging setiap pagi dan sore selama kurang lebih beberapa bulan itu sebelum saya mendaftar. Itu menjadikan dulu postur tubuh saya yang kecil pendek itu menjadi sekarang yang agak berisi dan ya lumayan tinggi sekarang. Itu menjadikan saya lebih percaya diri lagi, karena dulu itu ketika masih SD SMP itu saya kecil, dan sekarang itu menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Suatu ketika saya bertemu dengan teman SD saya, saat itu saya sedang di suatu tempat makan bertemu dia juga beli makan di sana. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Kamu Indra yang dulu di SD itu?" Kemudian saya menjawab, "Ya." Saya masih kenal orang tersebut karena memang saya ini orangnya tidak lupa kalau sama teman-teman SD, SMP ataupun SMA yang dulu. Kemudian dia kaget, "Kenapa kok badan kamu bisa seperti ini sekarang, dulu kecil?" Nah, itu salah satu yang membuat saya lebih percaya diri, karena dulu yang saya sering dikucilkan, sekarang saya lebih dikenal dan dianggap bisa ya sedikit memberikan pengalaman yang lebih kepada teman-teman. Contohnya ketika saat ada acara di kampung saya itu seperti 17-an ataupun ulang tahun desa, saya itu pasti sekarang diajak untuk menjadi panitia. Nah, itu salah satu yang menjadikan saya itu lebih percaya diri lagi. Kemudian
waktu masuk kuliah saat ini saya mencoba untuk lebih percaya diri karena saya masuknya di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Mau tidak mau, bisa tidak bisa saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Contohnya ketika berbicara di depan umum, seperti contohnya ceramah ya. Ceramah itu kan ditonton banyak orang. Itu kalau kalian merasa minder, malu, itu akan ngeblank ya. Kalian tidak bisa berkata apa-apapun ketika di depan umum. Nah, kemudian contohnya lagi seperti saat ini saya membuat video. Ketika Anda merasa minder, itu waktu Anda membuat video atau konten untuk sebuah pembelajaran atau hiburan, itu kalian akan mungkin susah dalam pembuatan videonya ataupun gagal terus. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian yang suka merasa minder, satu hal yang perlu kalian ketahui yaitu adalah apa yang Anda kuasai, apa yang teman-teman bisa lakukan saja, sehingga itu menjadikan motivasi bagi teman-teman sekalian untuk menjadi lebih percaya diri. Oke, jadi mungkin hanya itu saja yang dapat Indra sharing kepada teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya kita dapat sharing lagi bersama-sama, saling memotivasi dan juga saling belajar ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.